Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kesempatannya untuk bersama-sama melakukan ibadah dengan cara talabul ilmi. Dan ini adalah salah satu bentuk yang harus kita syukuri. Tidak ada alasan lagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kenikmatan yang diberikan kepada kita semua tidak terhitung insyaallah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke pembahasan surah Al-Infitar ya, talaqi atau faidah talaqi suratul Al-Infitar. Surah Al-Infitar. Atas dibuka Bu surah Al-Infitar nak? Atasnya. Terus hafal? Bacaan banyak ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke bacaan ya, agar kita nanti bisa sambil mentadaburi bacaan surah Al-Infitar ini secara umum ya, secara umumnya maknanya tentang apa gitu ya, agar tergambar ketika nanti ibu-ibu mendengar bacaan surah Al-Infitar ini bisa disertai dengan tadabbur ya. Dan tadabbur itu ya, harus kita lakukan ya, setiap orang muslim dan muslimah itu kita dianjurkan untuk mentadaburi ayat-ayat yang kita baca, yang kita dengar ya. Nah, bagaimana cara tadabbur? Ya, kita harus paham maknanya, harus paham gitu ya. Nah, gimana cara paham itu? Ya, kalau ingin secara detail atau ingin lebih faqih lagi, tentunya harus belajar ilmu agama, ibu-ibu. Ya, sampai nanti jadi ahli tafsir seperti itu. Nah, tapi kita juga bisa sebagai orang-orang awam yang belum bisa bahasa Arab, yang misalkan terkadang kita baca surah ini, terkadang tidak gitu. Kita bisa tadabbur sesuai dengan kemampuan kita masing-masing terhadap alat yang kita punyai gitu, alat yang kita miliki. Kalau para ulama, mereka tadabbur dengan alat-alat yang mereka miliki, ilmu bahasa Arab, balaghah, ilmu tasrifnya, ya, ilmu-ilmu yang lainnya, fikih dan lain sebagainya. Senjatanya banyak para ulama, Bu, untuk mentadaburi ayat Al-Qur'an. Nah, kita terkadang senjata untuk tadabbur Al-Qur'an ini, alat yang kita milikinya baru sedikit. Terkadang di antara kita ada yang bisa tadabbur itu hanya bisa paham bahasa Arab saja, dan itu pun bahasa Arabnya tidak sempurna, belum selesai. Ya, baru belajar nahwu saja, sharafnya tidak. Ya. Belajar nahwu sharaf, balaghahnya belum. Nah, gitu ya. Seperti itu. Belajar bahasa, belum belajar tafsir, ilmu tafsir. Ya, senjatanya sedikit nih. Gimana caranya? Kalau senjata kita atau alat yang kita gunakan untuk tadabbur itu masih sedikit, bisa gak kira-kira Ibu tadabbur? Bisa. Ya. Dengan cara apa? Sesuai dengan kemampuan. Misalkan ibu-ibu mampunya dengarkan asatidz yang menjelaskan tentang surah Al-Infitar di YouTube, di media sosial, ya, seperti itu. Ibu dengarkan, kemudian ibu renungi, bahkan ibu sampai mencucurkan air mata gitu. Nah, itu masuk ke dalam tadabbur sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan ada juga orang yang baca surah Al-Infitar ya, atau surah yang lain
ketika baca Al-Quran tidak paham secara rinci apa yang kita baca, cuma secara umum, ini kita lagi baca tentang ini, gitu. Secara umum tahu gitu. Nah itu pun masuk ke dalam proses tadabbur, tapi sesuai dengan kemampuan. Gitu ya, seperti itu. Taib. Nah, maka kita berusaha nih di pertemuan hari ini kita akan belajar ya sebelum masuk ke talaki, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam baca Al-Qur'an. Karena tadabbur itu bagian daripada bacaan yang tartil. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, maksudnya adalah apa? Benar bacaannya, paham yang kita baca. Ya. Maka apa yang kita lakukan? Nah, kita sekarang insyaallah ya akan bahas terlebih dahulu makna umum di dalam surah Al-Infitor. Petanya tentang apa? Peta pembahasannya tentang apa? Gitu ya. Bagannya tentang apa gitu. Nah, ini hasil istiqra dari para ulama untuk memudahkan kita. Hasil penelaahan para ulama dipisah-pisah ini tentang apa, tentang ini, di surah ini dari ayat 1 sampai ayat sekian tentang apa. Nah gitu, ini kalau belajar tafsir demikian. Kemudian kita mengenal misalkan ketika baca surah, kita minimal tahu ini surah apa, surah keberapa, ya, atau adakah surah yang lainnya, fadilahnya apa. Nah gitu, sebab turunnya bagaimana. Nah gitu. Baik, jadi kita lebih ta'aruf atau lebih kenal terhadap surah yang kita baca. Umumnya kita lebih kenal lagi terhadap Al-Quran yang kita baca. Ya, seperti itu. Taib. Suratul Al-Infitor. Apa Al-Infitor maknanya, Bu? Terbelah. Ya, Al-Infitor itu maknanya adalah terbelah. Insyaqqat apa insyaqqat? Sama maknanya terbelah. Al-insyiqaq maknanya sama terbelah. Ya. Tapi apa bedanya, Bu? Kalau infitor itu kata para ulama terbelahnya sedikit, Bu. Nah, kalau insyaqqat terbelahnya banyak. Ya. Lebar, terbelahnya terbuka. Nah, gitu. Kalau infatorat itu sedikit. Baik. Nah, itu surah Al-Infitor ya, terbelah. Kemudian surah Al-Infitor ini, Bu, diberikan nama oleh para ulama di dalam buku-buku ulumul Quran. Ya. Itu juga bisa disebutkan dengan surah Idzas Samaa'u Fatarat. Selain surah Al-Infitor juga bisa disebut dengan surah Idzas Samaa'u Fatarat. Nah, boleh, tidak apa-apa, Ibu ya. Saya baca surah Idzas Samaa'u Fatarat. Ya. Kemudian surah apa lagi nama yang lain? Surah Infatarat. Ya, surah Infatarat. Jadi infatarat itu bentuk infitor, bentuk masdar. Infatarat itu bentuk fiilnya. Nah, gitu ya. Suratu Infatarat. Mananya sama saja, Bu. Ya, mananya sama saja. Kemudian jumlah ayat, ada berapa ayat, Bu, di surah Al-Infitor? 19. Ada dul ayat. Kita kenal bahwa surah Al-Infitor ini ada 19 ayat. Dekat surah Al-Mutaffifin. Tidak sampai satu halaman, Ibu-ibu ya. Kalau kita lihat mushaf, itu tidak sampai satu halaman. Dan surah Al-Infitor ini surah yang dianjurkan untuk dibaca di dalam sholat oleh Nabi. Di antaranya nanti, ya, sholat biasanya kalau panjangnya setengah halaman itu ba'da isya, sholat isya. Sholat isya gitu ya. Ini rata-rata ya membaca surahnya itu panjangnya sekitar surah Al-Infitor. Kemudian marhalahnya termasuk surah Makkiyah. Makkiyah ini surah yang turun di mana?
sebelum Nabi hijrah. Jadi nama Makkiyah ini bukan Mekah, tapi menunjukkan ke kondisi waktu sebelum Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah namanya Madaniyah, meskipun nanti turunnya di Mekah. Nah gitu ya. Baik. Jadi Makkiyah Madaniyah itu marhalahnya, periodenya gitu ya. Turunnya surah ini, ayat ini. Apakah sebelum hijrah atau sesudah hijrah? Tartibun nuzul. Tartib nuzul. Tartib mushaf dulu. Tartib mushaf di dalam Al-Qur'an. Posisi urutan keberapa, Bu? 82, betul 82. Ya, dan tartib di dalam mushaf ini ya Nabi yang mengajarkan sama. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas. Jadi kita nggak boleh ngerubah gitu ya. Tartib mushaf. Tartib nuzul, adapun turun kepada Nabi sama di urutan ke-82 sama sesuai dengan tartib di dalam mushafnya. Tartib mushafnya 82, tartib nuzulnya juga sama, Bu, 82. Ya. Setelah apa tartib nuzul ini? Setelah diturunkannya ayat pertama yaitu surah Al-Alaq. Al-Alaq pertama, nah ke-82-nya apa? Al-Infitor. Kalau tartib mushaf dari mana? Dari Al-Fatihah. Dihitungnya dari Al-Fatihah. Jumlah huruf, Bu. Ibu aya nu kantos ngetang huruf di surah Al-Infitor? Atau acannya surah Al-Infitor. Nah, ternyata, Bu, surah Al-Infitor ini cukup banyak jumlah hurufnya. Para anak henteu ngetang budak. Ini mah para ulamanya. Ngetang para ulama, nurajin para ulama. Ana mah ngadugikeun unggul. Ya. Nah, ini menunjukkan apa, Bu? Rajinnya para ulama. Perhatiannya para ulama terhadap Al-Qur'an. Keberkahan waktu para ulama. Daripada enak nonton misalkannya, ini ngetang huruf Quran. Gitulah. Jadi berkah waktunya. Mungkin kita merasakan tidak mungkin ya jalmi ngetang huruf, tapi ya mungkin para ulama ngetang. Saking berkahnya waktu para ulama. Ada berapa hurufnya? 329 huruf. 329 huruf. Ya. Dikali 10, Bu. Ya, karena setiap hurufnya mendapatkan pahala. Ini jadi motivasi bagi kita. Apa motivasinya? Orang yang membaca Al-Quran itu sedang memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hanya modalnya apa? Modalnya cuma baca. Ya. Jadi berapa pahala yang kita dapatkan dari hanya membaca setengah halaman? 329 dikali 10 sama Bu? 3.000 ya, 3.290. 3.290 kebaikan. Gitu ya. Makanya, Bu, ketika masuk bulan Ramadan, ya, para ulama zaman dulu ketika masuk bulan Ramadan, mereka fokus membaca Al-Qur'an. Fokus membaca Al-Quran. Tujuannya apa? Ya, cara yang paling simpel untuk mendapatkan pahala. Mudah. Berkah waktunya. Hilap sih gana teh, Bu, ngagibah gitu ke hilap. Kami sering baca Quran mah. Gitu. Nah, itu ya seperti itu. Jadi banyak Pak ini menghitung huruf ini. Ya bukan tidak manfaat untuk apa? Motivasi bagi kita. Baca setengah halaman saja mendapatkan 3.000 kebaikan lebih gitu. Ya, makanya para ulama ketika masuk bulan Ramadan
mereka baca Al-Qur'an. Termotivasi dari hadis man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wal lam harf wal mim harf. Barang siapa, ya kata Nabi, yang membaca Al-Quran satu huruf saja akan mendapatkan hasanah kebaikan, dan kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan perlu diingat, kebaikan itu di antara faidah kebaikan kita beramal itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita dihapuskan. Ya. Di dalam Al-Quran apa? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Jadi jangan dianggap sepele baca Quran. Baca Quran kita bisa diampuni dosa-dosa kita. Karena baca Al-Quran termasuk al-hasanah, kebaikan, membersihkan hati. Ya. Kemudian menenangkan hati, Bu, baca Al-Quran. Baik. Nah, itu surah Al-Infitar. Nah, surah Al-Infitar ini di antara surah-surah yang dijadikan oleh para sahabat dahulu. Karena di antara sifat para sahabat itu, mereka, ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, para sahabat nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu bersama Rasul, yudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yu ainin. Kami dahulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kami tentang neraka, tentang surga, dibacakan ayat neraka, dibacakan ayat surga. Hatta ka'anna ra'yu ainin, seakan-akan ya surga neraka itu ada di hadapannya. Ini cara tadabbur. Jadi membayangkan, ya, membayangkan apa surga dan neraka itu sekarang ada di hadapan mereka. Ya. Nah, ini karakter mereka para sahabat ridwanullahu alaihim. Ketika mereka mendengarkan peringatan dari Nabi, ayat Al-Quran. Ya. Karena ayat Al-Quran ini akan menjadi manfaat bagi orang yang takut saja. Di dalam surah Al-A'la disebutkan, sayadzakkaru may yakhsha. Ya, orang akan mendapatkan peringatan dari Allah, itu orang yang takut. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah juga dikatakan kalla innaha tadhkirah liman syaa'a dzakarah. Ya. Orang yang mau saja yang akan mendapatkan peringatan. Karena Allah memberikan dua pilihan kepada manusia, hidayah dan kesesatan. Kita pilih mau yang mana. Baik. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat idza as-samaa'u fatarat idza as-samaa'u syaqqat. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menginginkan, ya, melihat gitu ya, yang dzura ila yaumil qiyam, melihat hari kiamat, membayangkan hari kiamat gitu ya. Barang siapa yang menginginkan kita bisa membayangkan bagaimana nanti dahsyatnya hari kiamat, ka'annahu ra'yu ainin, seakan-akan hari kiamat itu ada di hadapan kita, di depan mata kita. Maka kata Nabi apa? Falyaqra, maka baca surah idza syamsu kuwirat. Surah At-Takwir baca. Maka di surah At-Takwir itu nanti ayat-ayatnya tentang peringatan hari kiamat, kengerian nanti hari kiamat. Ya. Apalagi idza samaa'u fatarat, baca surah Al-Infitar.
Apalagi idzas samaa'u syaqqat. Surah Al-Insyiqaq. Ya. Nah, itu proses terjadinya nanti hari kiamat. Ya, contoh di dalam surah Infitar, idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Ya, dibelah nanti hari kiamat. Wa idzal kawakibu tasarat, ketika nanti apa? Bintang-bintang berjatuhan. Nah, kebayang punya. Nah, gitu. Makanya Nabi memberikan arahan kepada kita untuk tadabbur Al-Qur'an ketika kita baca, sehingga hati kita menjadi bersih, lunak, gitu ya. Takut, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu metodenya apa? Baca surah At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Dengan syarat apa, Bu? Paham, Bu. Paham. Minimal lah, Bu. Kalau tidak paham semuanya juga, minimal kita sadar bahwa ketika baca surah Infitar ini, oh ini tentang hari kiamat gitu nanti. Ya. Nah, gitu. Baik. Jadi di antara faidahnya itu apa? Man qara'aha faka'annahu yanzuru ila yaumil qiyamah ra'ya ain. Nah, jadi di antara faidah membaca surah Al-Infitar itu, ini dianjurkan oleh Nabi ya, dibaca agar nanti kita bisa membayangkan bagaimana terjadinya dahsyatnya hari kiamat. Kemudian faidah yang kedua dari surah Al-Infitar ini, salah satu surah yang dulu kita pernah bahas, yang dianjurkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk dibaca ketika sholat Isya, ketika jadi imam. Karena beliau Mu'adz bin Jabal dahulu kisahnya apa? Beliau membaca surah Al-Baqarah kepanjangan, ada yang memisahkan diri di antara jamaahnya. Langsung sholat, langsung keluar gitu. Ya, sholat tihula langsung keluar. Namanya mufaraqah. Memisahkan diri dari imam karena terlalu panjang. Surah Al-Baqarah di ayat hiji dugi ka terakhir. Kebayang ku orangnya, Bu. Ya. Imam baca surah Al-Baqarah, aduh kebayang. Nah, sahabat we kan anu keluar gitu, mau urang punya. Nah, gitu. Karena ada urusan dan lain sebagainya. Makanya kalau kita jadi imam itu, jadi disesuaikan kondisinya. Makanya Nabi mengatakan kepada Mu'adz, "Fattanun ya Mu'adz." Ya, seperti itu. Baik. Nah, itu Bu ya. Surah Al-Infitar. Kemudian Bu, kita lihat di dalam surah Al-Infitar ini maqasid. Maksud surah. Ini kesimpulan dari para ulama. Kira-kira di surah Al-Infitar ini bahas apa saja sih selain hari kiamat? Apa sih tujuannya yang akan kita petik, yang akan kita raih dari kita membaca surah Al-Infitar? Atau nanti Bu ke depannya, apa yang akan kita amalkan ketika kita baca surah Al-Infitar? Kira-kira menurut ibu lamun baca surah An-Nas misalkan, naon nu diamalkan ini surah An-Nas? Kira-kira naon? Kan Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu harus kita amalkan. Ketika ibu baca surah nih, surah An-Nas yang gampang, kumaha Bu cara ngamalkan surah An-Nas? Kumaha Bu? Dibaca setiap bade tidur. Nah, itu salah satu pengamalan. Apalagi kira-kira yang ada di dalam surah An-Nas kita amalkan? Nah, apalagi Ibu setelah itu? Ya masih banyak, ya Bu ya. Nah, gitu. Nanti kita dicek Bu, kira-kira surah An-Nas ini kita bisa mengamalkannya bagaimana gitu. Nah, gitu. Itu harus kita pikirkan Bu. Jangan hanya kita baca saja. Setelah kita paham, kita harus ada keinginan untuk dibaca. Ya, dibaca, diamalkan. Terus diamalkan. Nah, di dalam surah Al-Infitar ini para ulama menyimpulkan daripada maqasid, maksud surahnya at-tadzkir bi musyahadatil qiyamah. Apa kata para ulama? Sebagai pengingat. Ya.
Sebagai pengingat apa? Bimusyahadatil qiyamah, untuk nanti menyaksikan atau membayangkan hari kiamat. Tadhkiran lil insan, sebagai juga pengingat bagi manusia, ya. Itu yang pertama, Bu, ya, yaitu mengingat, sebagai pengingat, mengingatkan manusia agar apa? Bisa membayangkan nanti hari kiamat. Kedua, untuk mengingkari al-jahidu bi ni'matillah al-muqadzib bi yaumiddin. Juga kata para ulama, sebagai pengingat bagi orang yang mengingkari nikmat Allah. Mengingkari nikmat Allah dan yang mendustakan hari kiamat. Jadi ada 3 di sini poinnya, Bu. Jadi yang akan kita petik ketika kita baca surah Al-Infitar, pertama, kita bisa membayangkan nanti hari kiamat. Yang kedua, ya, kita juga nanti akan belajar di dalam surah Al-Infitar orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Yang ketiga, kita juga nanti akan belajar di dalam surah Al-Infitar ini orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Nah, gitu. Dan semua itu sebagai tadzkir, sebagai peringatan bagi kita. Ya. Ketika kita membaca misalkan nanti ayat-ayat di dalam surah Al-Infitar yang berkaitan dengan pengingkaran nanti orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, kita jauhi dari hal tersebut. Kita jangan sampai terjerumus seperti mereka, orang yang mengingkari nikmat Allah. Kita juga jangan sampai terjerumus kepada orang-orang yang tidak mempercayai, tidak beriman kepada hari kiamat. Karena konsekuensinya besar, Bu, ketika ada orang yang tidak percaya, kurang percaya imannya, lemah terhadap hari kiamat, konsekuensinya besar. Apa konsekuensinya kira-kira? Ngalakukan dosa, Bu. Gampang ngalakukan dosa. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin. Ya. Di dalam surah Al-Mutaffifin dahulu kalau tidak salah kita pernah bahas kenapa mereka berani mengurangi timbangan dagangannya, tidak amanah. Di antaranya adalah dikarenakan mereka tidak percaya terhadap hari kiamat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Nah, gitu ya. Mereka tidak mengira bahwa nanti akan dibangkitkan kembali. Berarti imannya lemah gitu teh. Imannya lemah, sehingga dengan keimanan yang lemah terhadap hari kiamat, kita akan semakin berani melakukan kemaksiatan. Ya, karena kalau imannya kuat, nanti di hari akhir itu akan ada yaumul hisab, ada perhitungan, akan dihitung apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Ya, orang bakal sieun melakukan dosa-dosa ge. Bakal sieun. Ya, moal bebas gitu. Moal bebas. Karena kita senantiasa diawasi dan senantiasa nanti kita bakal diaudit gitu. Misalkan Bu Ibu gaduh yayasan, terus keamanah. Terus aya nu ngadugikeun bade diaudit sieun teu? Sieun ya. Poin dosa mah sieun. Nu memang ngalakukan kesalahan bakal kasieuna. Segala hal akan dilakukan untuk menutupi dosa-dosana. Ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi nanti adanya audit yang hakiki itu nanti di hari kiamat. Semua orang akan diaudit. Ya, semua orang nanti akan dihisab. Dan nanti di hari kiamat setiap orang ya mengurus dirinya masing-masing. Ya. Pasangan kita, kemudian orang tua, anak, meninggalkan kita semua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuni.
Setiap orang nanti memperhatikan, sibuk terhadap dirinya sendiri. Mau peduli kasasaha. Nah, kebayang punya, oke. Teu aya nu merhatikeun. Baik, teu aya batur. Nah, urang we di salami hirup di dunia lamun teu aya batur teh asa terawas gitu. Komo engke, Bu. Ya. Komo engke. Baik. Nah, itu surah Al-Infitor ya. Jadi nanti mudah-mudahan ya kita semakin takut terhadap apa dosa ya. Pengamalannya gitu ketika nanti kita baca surah Al-Infitor. Nanti sama Ibu li sendiri. Kira-kira apa yang akan kita amalkan ketika kita baca surah Al-Infitor. Ya. Nah, gitu. Baik. Kemudian kalau kita bahas lagi ditemakan dari ayat per ayat, namanya maudhu, Bu. Tema-tema, Bu ya. Tema-tema pembahasan di dalam surah Al-Infitor dari 19 ayat ini apa saja? Nah, aku Ibu di tandaan punya di nomoran. Ayat 1 sampai 5 ini tentang apa kata para ulama? Isbatul ba'si wa ahwalihi. Ditetapkannya hari pembalasan atau hari kiamat wa ahwalihi dan kedahsyatan nanti hari kiamat. Nah, Ibu tinggal di ayat 1 sampai 5 orang baca sarangan. Idza sama'u fatarat, apabila langit terbelah. Ya, ini termasuk kedahsyatan nanti hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini, surah Al-Infitor, dengan adanya apa? Kejadian-kejadian nanti di hari kiamat. Ya, kejadian-kejadian nanti di hari kiamat. Ayat kedua, wa idzal kawakibu intasarat. Nah, di sini kita tidak akan menafsirkan secara detail ya. Nanti bisa dibahas oleh asatidz yang lain. Kalau secara detail, secara bahasa gitu, itu namanya tafsir tahlili, Ibu ya, secara detail. Kalau kita sekarang hanya maudhu'i saja, tema ya. Itu peruntukan untuk orang-orang awam, bagus. Biar nanti lebih tergambar, petanya dulu tergambarkan. Wa idzal kawakibu intasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, ini nanti kondisi hari kiamat. Ya, kita bayangkan. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan meluap. Dan ke hari kiamat ya. Lautan bakal meluap. Ya, kamuka bumi. Banjir gitu ya. Wa futiha ba'duha ba'dhan. Bahwa ulama. Fujirat tafjiran kasiran, diluapkan. Naik kaluhur, Bu, air lautna. Nah, urang kan tos kabanjiran ge tos ieu punya komo engke lawan hari kiamat. Wa idzal quburu bu'sirat. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Ya. Wa idzal quburu bu'sirat. Jadi nanti akan keluar kuburan-kuburan itu. Ya, wa idzal quburu usirat, digali, wa quliba ma fi batniha minal amwat ila dhahriha. Jadi kala luar engke. Ya, si kuburan mudal gitu. Bahkan fa ba'asahumullahu ta'ala ahyanan. Nanti di hari kiamat ya, manusia akan dibangkitkan kembali. Yang menjadi hidup dari kuburan-kuburan tersebut. Kemudian apalagi di ayat 5, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, dan tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Ya. Jadi nanti setiap jiwa itu akan mengetahui amalan-amalan setiap amalannya di dunia. Ya, yang apa yang dilalaikan, yang dikerjakan olehnya. Ya. Tidak sedikit di antara manusia nanti di hari kiamat itu menyesal. Ya laitani kuntu turaba. Ya. Ada yang mengatakan, entos janten taneuh we. Nah, itu saking menyesalnya nanti hari kiamat. Ya. Nah, jadi orang-orang kafir, orang yang zalim,
Itu nanti banyak ayat-ayat penyesalan di Al-Qur'an. Dan penyesalan nanti di hari kiamat tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, tidak ada manfaatnya. Penyesalan di dunia berbuah apa? Taubat. Kita menyesal melakukan dosa ini itu. Jadi taubat. Tapi hari kiamat penyesalannya tidak akan berarti. Bahkan ada salah satu hadis sahih, ini menjadi salah satu sebab nuzul ayat wa anzir yaumal hasrati id qudiyal amr wa hum fi ghaflati wa hum la yu'min. Di surah ini ya ada, lupa lagi ke sananya. Wa anzir, wahai Nabi, berilah peringatan yaumal hasrah. Jadi di antara nama hari kiamat itu pun namanya hari penyesalan. Nanti hari kiamat itu bisa juga dinamakan dengan yaumul hasrah. Apa yaumul hasrah? Hari penyesalan. Maka turunlah sebab nuzul ya yang dikisahkan ya, oleh Nabi Muhammad SAW, nanti di hari kiamat akan didatangkan seekor kambing, Bu, yang warnanya itu hitam bercampur putih, kata Nabi, di hadapan para penduduk surga dan juga neraka. Kemudian akan ditanyakan oleh Allah kepada para penduduk surga, tahukah apa ini? Maka mereka menjawab, na'am, hadzal maut. Mereka mengatakan, na'am, kami mengetahuinya, itu adalah kematian. Jadi si kematiannya digambarkan, dibentukan menjadi seekor kambing. Kemudian juga ditanyakan kepada penduduk neraka, ke ashabun nar, ditanyakan apakah ini? Mereka juga mengatakan, na'am, hadzal maut, ini adalah kematian. Fayu'maru fayudbahu, maka Allah menyuruhnya untuk menyembelih kambing tersebut. Artinya apa, Bu? Tidak ada lagi yang namanya kematian. Maka kata Nabi, khuludun wala maut. Ya, kekalah kalian yang ada di surga, wala maut. Dan tidak ada lagi kematian. Juga nanti kepada ashabun nar, khuludun wala maut. Kekalah kalian nanti dan tidak ada lagi kematian. Dan di sana nanti orang-orang akan semakin menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Ya, tidak bisa kembali lagi. Nah, gitu ya, tidak bisa kembali lagi. Baik, tidak bisa diperbaiki lagi penyesalan nanti hari kiamat. Di dunia bisa diperbaiki. Ya, mobil katabrak, ya aduh, handeul gitu. Cuma kan tiasa diomean. Tiasa meserde nu anyar. Ya, ical motor tiasa meserde nu anyar. Tapi yang kayak di akhirat mah henteu tiasa. Ya. Nah, itu ya. Jadi menggambarkan apa kengerian nanti hari kiamat 1 sampai ke 5. Dan juga penetapan hari kiamat adanya idzas samau fatarat, idzal kawakibu idzal biharu fujirat, wa idzal qubur bu'sirat, alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Ini juga termasuk penetapan nanti bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Gitu ya. Akan terjadi, dan kita sebagai orang yang beriman harus meyakini adanya hari kiamat. Kemudian berikutnya, Bu, ayat ke-6 sampai 8, Bu. Ayat 6-8. Peringatan kepada manusia, temanya itu ayat 6 sampai 7. Peringatan atau ya peringatan bisa kepada manusia minal inhimaki fid dunya, dari apa? Tenggelamnya manusia terhadap kehidupan dunia. Ya. Jadi banyak manusia yang memang terlalu mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat. Ya. Nah, itu dari ayat 6. Ya, dari ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apakah yang telah memperdaya kalian ya berbuat durhaka terhadap Rabbmu.
Nah, jadi manusia itu banyak yang terlena dengan kehidupan dunia. Ya gurrannaka, di dalam surah Al-Imran ada, wala yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kalian terpedaya, terpengaruh. Jangan kalian kabita kitanya, ya gurranan kabita ku orang-orang kafir nu banyak hartana. Nah, gitu. Iming-iming seperti itu. Nah, ini peringatan ya bagi manusia. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Padahal di ayat pertama kan sudah diketahui bahwa nanti akan terjadi hari kiamat. Jangan terlalu fokus terhadap hidup dunia. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kalian, kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu yang seimbang. Nah, ini diantara kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah telah menciptakan kita, ya, mengurus kita, menjadikan kita sebagai bentuk yang sempurna, gitu. Ini salah satu kenikmatan. Nah, dari kenikmatan tersebut jangan sampai kita terlalai terhadap kehidupan akhirat. Ya, seperti itu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kenapa? Karena orang-orang yang lalai ini, ya, ghaflah atau lalai, itu salah satu penyebab penyesalan nanti di hari kiamat. Itu tadi baru ingat. Wa anzir yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin. Nah, gitu. Wa hum la yu'minun. Wahai Nabi, berilah peringatan tentang hari kiamat, karena mereka dalam keadaan lalai. Ya. Dan banyak orang-orang yang menyesal nanti di hari kiamat, bahkan bukan manusia saja, jin juga sama. Mereka itu karena lalai terhadap kehidupan akhiratnya. Abai, cuek terhadap kehidupan akhiratnya, tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Yang peduli adalah bagaimana saya nanti bisa makan dan lain sebagainya. Ya, baik. Kita lanjutkan nih, Ibu, ya. Dari ayat 9 sampai 12 ya. 9 sampai 12. Disebutkan oleh para ulama, atau 9 juga bisa, 9 aja. Sebab illat, kata para ulama, illatu takdzibil insan li yaumil hisab. Nah, ini nanti dijelaskan oleh para ulama dari ayat 9. Sebab-sebab kenapa manusia itu mereka mendustakan hari kiamat. Ya. Dari ayat berapa, Bu? 9, ya. Ayat 9. Apa kata para ulama di dalam ayat Al-Qur'an? Wa inna alaikum lahafidhin. Ya. Sebab di ayat 9. Kalla Bang. Ya, kalla bal tukadzibuna biddin. Ayat 8 ya. Apa ayat 8? Oh, ayat 9 ya? Oh iya, betul. Oh iya, lepat ya ayatnya. Ya. Di ayat 9, kalla bal tukadzibuna biddin. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin. Wa inna alaikum lahafidhin. Padahal sungguhnya bagi kalian terdapat malaikat-malaikat yang mengawasi. Nah, ini sebabnya, Bu. Kenapa mereka kallabal tukadzibuna biddin? Kenapa mereka mendustakan hari kiamat? Kenapa mereka mendustakan yaumul hisab? Karena mereka tidak yakin ada yang mengawasi. Nah, makanya dilanjutkan ke ayat berikutnya apa? Wa inna alaikum lahafidhin. Ya. Di antara kita ini ada malaikat yang mengawasi kita, yang akan mencatat setiap waktunya, setiap detiknya amalan yang kita lakukan. Tidak akan ada yang terlewat sedikit pun dari amalan yang jelek, maksiat, atau amalan yang baik. Tidak akan ada yang terlewat sedikit pun, Bu.
Nah, ini penyebab, di antara penyebab kenapa manusia bisa berbuat kemaksiatan, tidak percaya terhadap hari kiamat. Kiraman katibin. Nah, ini tentang malaikat. Ya, dilanjutkan masih nyambung ke lahafilin. Yaitu malaikat yang mulia, katibin. Yang memang mereka di antara pekerjaan tugas mereka itu apa? Katibin, sebagai yang pencatat. Ya, amalan baik dan buruk. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan, dicatat amalannya oleh para malaikat. Nah, ini sebagai takrir ya, bahwa annal malaikah, bahwasanya malaikat itu akan menulis amalan semua manusia yang ada di muka bumi ini, ya. Dan kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu. Nah, kalau imannya kurang terhadap ini, pengawasan, nah, maka kita akan bebas melakukan kemaksiatan, berani melakukan kemaksiatan yang besar. Apalagi kalau kemaksiatan tersebut sudah bareng-bareng ngajak maksiat ke batur. Itu semakin besar lagi dosanya, Bu, ya. Tidak malu lagi terhadap kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, itu terus parah berarti, Bu. Rasa kasihan ya masih kena iya. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, Ibu-ibu, ya. Ayat seberapa tadi? 13 sampai ayat terakhir, ya, punya 13 sampai 19. Nah, tentang apa ini sini? Ya, kalau kita simpulkan dari 13 dulu sampai 16. Yaqulu ta'ala mubayyinan ahwalan nas yaumal qiyamah. Kondisi manusia nanti di hari kiamat. Ini sering kali diulang-ulang kalau kita baca di juz 30, ya, tentang hari kiamat ini banyak. Innal abrara lafi na'im. Nah, ini kondisi yang pertama, kondisi orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, kebaikan oleh Allah. Innal abrara lafi na'im. Orang yang banyak, yang orang-orang yang berbakti, orang yang baik, lafi na'im, dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya, orang-orang solih, ya, orang mukmin. Innal mu'minin ta'i'in mulazimin bi fi'lil khairat wa a'malil birri wal ihsan, kata para ulama. Orang-orang mukmin, orang taat, orang yang senantiasa konsisten terhadap amalan kebaikan, la fi jannatin yatana'amuna fiha, di surga. Nah, jadi nanti di hari kiamat ada orang yang masuk surga. Di dalam surah Abasa disebutkan wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Nanti ada yang mukanya berseri-seri, itu orang mukmin. Ada juga orang yang suka mukanya itu suram, orang-orang kafir. Wujuhu ya sebenarnya. Tarhaquha qatar. Ulaika humul kafaratul fajar. Nah, gitu. Termasuk di dalam ayat sini. Nanti ada orang yang berbuat kebaikan, lafi na'im, di surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Kondisi manusia yang kedua, ada yang masuk neraka. Siapa? Al-fujjar. Orang-orang yang berbuat kemaksiatan, al-usad. Yang mengurangi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang berani melakukan kemaksiatan. La fi narin syadidatin, di dalam api neraka. Nah, gitu ya. Jadi ini namanya apa? Kondisi nanti manusia di hari kiamat. Yaslaunaha yaumaddin. Dilanjutkan apa? Mereka masuk ke dalam neraka. Ya, haknya kepada neraka yaumaddin, di hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Nah, lihat ini
sifat neraka, Bu. Mereka masuk ke neraka apa? Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka. Goib, moal goib, Bu. Moal aya nu teu hadir, teras hadir, teu siga orang jadi ajar, kadang kok goib. Nah, di neraka mah tinggal henteu. Moal aya nu goib. Moal aya nu tiasa izin, Bu. Moal aya. Ya. Wa ma hum anha bighaibin. Kabayang punya orang dikeram di tempat penuh azab, kesengsaraan, dan tidak bisa kemana-mana, dan tidak ada teman. Tidak ada teman. Terbayangkan. Makanya ya betul yang dikatakan oleh Nabi, kalau ingin ya membayangkan hari kiamat, baca surah Al-Infitar. Nah gitu. Baca surah Al-Infitar. Kabayang ke orang punya nanti hari kiamat siga kumaha. Baik. Kemudian berikutnya dari ayat 17, Bu, sampai 19 dibagi lagi tadi ya. Ini kembali menjelaskan tentang yaqulu ta'ala mubayyinan shiddata hauli yaumil qiyamah. Dahsyatnya nanti hari kiamat. Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian apakah hari pembalasan itu? Summa ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi ditanyakan, tahukah kalian apa hari itu pembalasan? Lihat di ayat terakhir, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Itu hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Bu, nanti di hari kiamat akan ya mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Ya, tidak bisa menolong ini dan itu. Tidak juga kita minta tolong kepada siapapun. Fokus terhadap dirinya sendiri, sibuk terhadap dirinya sendiri. Sampai nanti diceritakan ya oleh Nabi, bahkan Siti Aisyah bertanya, kenapa nanti di padang mahsyar itu manusia telanjang? Apakah tidak malu antara satu dengan yang lain? Kata Aisyah. Maka apa jawaban Nabi? Ya. Jadi urusan itu saking dahsyatnya itu sampai melupakan apa? Hal demikian. Ya, seperti itu. Baik. Jadi ente emut deui, Bu, kanu kitu. Fokus mementingkan dirina sendiri. Sieun ka azab, sieun ke masuk neraka. Karena nanti sudah ditampakkan nanti di hari kiamat bagaimana neraka, kita menunggu perjalanan di akhirat kelak nanti, insyaallah, dan semuanya akan merasakan. Baik. Nah itu, Bu, ya gambaran di dalam surah Al-Infitar. Nah ketika kita sudah baca, kemudian juga kita sudah tahu ya makna secara umum, tinggal pertanyaannya satu, Bu, tadi. Apa yang akan kita amalkan ketika Ibu mau setelah baca surah Al-Infitar? Naon bakal urang amalkan kira-kira engke? Kira-kira naon, Bu? Tinu kesimpulan eta. Urang kedah iman, yakin kanu hari kiamat. Apalagi kira-kira? Nu bakal diamalkan ku Ibu baca surah Al-Infitar tadi. Kumaha, Bu? Gitu. Ya, beramal sholih. Terus nanti menjadikan surah ini sebagai apa? Sarana apa? Mengingat hari kiamat. Nah, tadi kan ya, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul ain falyaqra, kata Nabi, maka baca surah Al-Infitar. Nah, dan bisa saja nanti ada hal-hal yang lain yang bisa kita amalkan dari membaca surah Al-Infitar. Nah, itulah, Bu, cara mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kita harus senantiasa bertanya ketika kita baca Al-Qur'an itu,
naon nu bakal diamalkeun tinu bacaan ieu gitu. Nah, gitu. Kira-kira apa yang akan kita amalkan ketika kita baca surah Al-Infitar, surah Al-Baqarah, surah-surah yang lainnya, ayat ini, ayat itu. Ya. Nah, ini salah satu cara belajar Al-Qur'an. Jadi bukan hanya kita baca, bukan hanya kita pahami, tapi juga apa? Kita amalkan. Karena tujuan ayat Al-Qur'an itu untuk ditadaburi dan juga untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Baik. Kita baca saja Bu bersama-sama. Kita akan belajar ya baca surah Al-Infitar ini, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Maka dibuka Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Perhatikan di sini ada tak ya sampai ayat kelima Bu. Nanti banyak tak di akhir, latihan tak. Nah, gitu. Oke, di ayat geneplan teu tak deui Ibu. Ya. Kalau Ibu melakukan kesalahan tong langkung ti 5 kali ya soalnya ya. Nah, kade. Ya, tong salah sadayana. Kada aya nu leres salah sahijina. Idza as-samaa'u fatarat. Rot. Nah, ditekan dulu kemudian dialirkan anginnya napas. Baik. Coba kita bareng-bareng dulu. It. Tapi tekan dulu di awal, kuat dulu. It. Ut. Nah, jangan terlalu lemah. Nah, jangan. It, ut, nah gitu ya. Idza as-samaa'u fatarat. Nah, nanti banyak Bu, akan ada Ibu dengarkan ketika ada orang baca surah Al-Infitar bari seserian Bu. Diheureuykeun. Kadang sok aya nu kitu. Nada-nada. Padahal baca ayat tentang kiamat. Itu kan aneh punya, misalkan kayak orang naon menakan aya jalmi nu baca seserian baca surah Al-Infitar. Padahal ieu ngajelaskeun tentang kumaha ngerina hari kiamat. Berarti dipastikan nu baca eta teu paham tentang surah Al-Infitar. Wa idzal kawakibu tasarat. Nah, di sini juga banyak ifa. Bunta, coba. Wa idzal kawakibu tasarat. Ra tebal, ra. Rat. Wa idzal kawakibu tasarat. Wa idzal biharu fujjirat. Biha ru tebal Ibu runa ru biharu. Nah, nanti kita temukan wa idzal biharu itu nanti kesananya ada fujjirat, ada suyirat di surah At-Takwir hampir sama. Wa idzal biharu suyirat. Sujirat ya. Wa idzal biharu sujirat. Ya, nanti di surah yang lain, At-Takwir, ada yang lain. Nah, hampir sama. Ya. Di awal-awal menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat. Di surah At-Takwir. Ya, seperti itu. Wa idzal quburu bu'sirat.
Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsun. Nah, ini banyak yang keliru, fa-nya hilang, langsung ke sin, nafs. Nah, jangan. Yang benar Bu, fa-nya ngalir, naf. Bunyi fa, naf. Bunyi sin, sun. Nafsun. Jangan langsung ke sin. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Khalaqaka. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Baik. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Sad ngangi sad dan sin. Suratin. Nah, ngesad Bu ya. Fi, ulang. Fi ayyi, itu 2 3. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna alaikum lahafidhin. Lahafidhin. Manggil Allah, li. Anis dal, li. Pamizal, zi. Wa, li. Nah, gitu. Wa inna alaikum lahafidhin. Kiraman katibin. Ratbal kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Ulang, ya'lamuna, 2 3. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslawnaha yawmaddin. Sad yaslawnaha yawmaddin.
وما هم عنها بغائبين ghain tebal bighaibin وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله lu sesarangan ti awal lu ke akhir punya tuh 2 3 nah idza sama langsung fujirat ulang tuh 2 3 terus Baik, nah itu surah Al-Infitar. Nah itu Ibu ya, mudah-mudahan ya kita bisa mengambil pelajaran dari surah Al-Infitar dan juga kita bisa belajar baca Quran itu bukan hanya baca saja, tapi berusaha untuk mentadaburi ayat-ayatnya dengan cara apa? Memahami makna-makna yang terkandung pada ayat tersebut dan ya berusaha untuk menjadikan pengingat pelajaran di kehidupan kita. Nah ini Ibu surah Al-Infitar ini kalau enggak diulang-ulang, enggak sambil dibayangkan,
nanti lupa lagi pembahasannya. Ini tentang apa lupa lagi nanti. Ya gitu. Mungkin awal-awal sekarang baca fitor kebayang tentang namanya. Tangke lami-lami kalau minta dibaca deui, kita dibayangkan maksudnya tentang naon, hilap deui itu. Bakal hilap deui. Nah, makanya perlu ulang terus-menerus ya. Kemudian tadi juga kita belajar ya, baca Al-Qur'an, baca surah Al-Fitor ini sampai 2 kali Bu ya. Atau lumayan Bu pahalana atau seueur. Gampil punya hayang kenging pahala. Masya Allah, gampil pisan. Jadi Allah mah pemurah. Ya, masihan ka hambana teh amalan nu sakedik tapi ngagaduhan pahala nu seueur. Urang baca sahuruf dibalasna 10. Ah gitu. Baik. Nah, itu mungkin mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.